Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ICT, di mana pada video ini kita akan membahas tentang pertanyaan atau pernyataan dari beberapa mahasiswa Prodi Teknik Elektro pada konsentrasi Software Engineering kerjasama dengan GCS Singapura. Baik, pada mata kuliah Introduce to Database. Oke, desain dan implementasi database. Sorry. Baik, pada pertemuan kedua atau ketiga itu kan ada forum diskusi yang saya masukkan ke Syam Oke, LMS di UNM itu sendiri. Kemudian ada yang memberikan pernyataan dan pertanyaan, saya share dulu. Nah, seperti ini kelihatan ya adik-adik. Baik, forum diskusi pada pertemuan ketiga itu berdiskusi tentang materi ERD sebenarnya. Nah, ada 3 orang yang sudah memberikan pernyataan, ada juga yang bertanya. Kita bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu ya. Nah, ada dari Rahmatullah, ada dari Muhammad Fadil Sudirman, dan ada dari Amdiya. Oke, nah sebenarnya yang diharapkan adalah mahasiswanya aktif memberikan pernyataan atau pertanyaan di dalam sehingga timbullah sebuah diskusi yang menarik gitu loh. Nah, nanti saya akan menambahkan beberapa statement saya terkait dengan pernyataan atau pertanyaan tersebut. Nah, untuk yang pertama mungkin dari Rahmatullah, di sini dia menjelaskan tentang ERD itu sendiri, yang mana ERD adalah Entity Relationship Diagram yang biasa disebut dengan diagram relasi antar entitas. Menurut adik ini, yang mana ERD itu sendiri tidak terpisah dari analisis perencanaan sistem. ERD akan menghubungkan satu tabel dengan tabel database dengan tabel lain sebagai bentuk dari pemodelan basis data relasional. Tujuan ERD adalah untuk mempermudah. Nah, sebenarnya dalam merancang sebuah sistem itu banyak diagram sebenarnya yang kita butuhkan. Salah satunya adalah ERD. Yang lain ada dibilang flowchart, ada dibilang use case, kemudian ada dibilang entity diagram apa lagi istilahnya, diagram, banyaklah diagram. Saya agak lupa terkait itu. Ya, istilahnya adalah ERD ini merupakan salah satu analisa yang menjadi perancangan sebuah sistem gitu. Nah, dalam membuat sistem itu terkadang kita harus menentukan dulu, bukan terkadang ya, diharuskan sebenarnya itu menentukan hubungan antara database. Karena pentingnya database dalam sebuah sistem adalah database sebagai tempat penampungan data gitu. Database yang berfungsi untuk menampung, menyimpan data yang nantinya akan diolah pada sebuah sistem yang kita rancang gitu. Jadi ini penting. Ini penting dalam perancangan database. Nah, misalnya nanti di tugas akhir, bukan hanya tugas akhir sebenarnya, kalau kalian masuk di dunia profesional merancang sebuah sistem, kalian wajib melampirkan tuh ERD. Kalian wajib melampirkan ERD agar mempermudah mungkin customer kita dalam memahami sistem yang akan kita buat. Nah, baik. Itu tanggapannya. Kemudian yang selanjutnya ada nih dari Muhammad Fadil Sudirman. Dalam analisa ERD adalah bagian penting dalam merancang sistem perangkat lunak atau cara mengimplementasi solusi intelijen bisnis.
Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah yang kalimat terakhir, menggunakan referensi visual dari bisnis akan membantu memahami strukturnya dan informasi itu bersifat berguna untuk manajemen bisnis. Nah, sama yang tadi yang telah dijelaskan bahwa ERD ini sangat diperlukan untuk merancang sistem perangkat lunak, yang mana ERD akan merepresentasikan visual dari sebuah bisnis. Contohnya kayak membuat database yang sudah lengkap, misalnya nanti kita akan contohkan untuk misalnya e-commerce gitu, atau electronic commerce, perdagangan online gitu loh. Nah, ERD atau hubungan antara tabel database di dalam sebuah sistem itu akan menentukan arah sistem sebenarnya. Karena sistem itu kita buat berdasarkan data. Datanya disimpan dari ke database. Kayak gitu. Nah, makanya landasan utamanya membuat sebuah sistem adalah sebuah database. Makanya kalau misalnya saya atau beberapa mungkin orang yang membuat sebuah sistem itu selalu awalnya adalah database. Awalnya adalah merancang database-nya. Oke, baik. Nah, dari pernyataan ini ada yang bertanya nih dari Muhammad Syafi'i bahwa tolong dijelaskan metodologi menggambar ERD. Jadi sebenarnya yang ditanyakan adalah bagaimana caranya kita untuk menggambar ERD. Ini sebenarnya sudah dijelaskan pada pertemuan keempat atau ketiga ya, saya agak kurang lupa. Tapi nanti kita akan coba menggambarkan. Nah, kita ini karena menggambar mungkin nanti di akhir kita akan praktekkan kembali. Nah, kemudian pernyataan selanjutnya adalah dari Andiaya yang mengatakan ERD itu adalah jenis diagram alir yang menggambarkan bagaimana entitas setiap seperti orang, objek, atau konsep berhubungan satu sama lain dalam sebuah sistem. Diagram ER paling sering digunakan untuk merancang atau mendebak database relasional di bidang rekayasa perangkat lunak, sistem informasi bisnis, pendidikan, dan penelitian. Nah, hampir semua yang dibutuhkan, semua yang jika kita ingin membuat sebuah sistem, itu butuh semuanya yang namanya ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, butuh yang namanya database. Jadi perlu dibedakan ya, database itu adalah tempat penyimpanannya, ERD-nya itu adalah diagramnya gitu, yang menghubungkan. Cuman memang diagram ini akan mempermudah kita dalam merepresentasikan atau menjelaskan sebuah database gitu. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, masih yang sama, Muhammad Syafi'i, ingin bertanya dalam ERD itu kita tahu bahwa ada hal atau cara untuk menentukan metode ERD. Sebutkan metode tersebut. Ya, metodenya ya nanti akan kita jelaskan sembari menggambar ERD di akhir ya. Nanti pertanyaan ini akan kita jawab di akhir. Baik. Nah, pada pertemuan ketiga itu ada juga yang menanyakan beberapa topik terhadap database. Ini saya akan coba buka satu persatu dari Muhammad Syafi'i, Amdiyaya, dan Fadil Sidirman. Nah, teman-teman yang lain diharapkan juga harus aktif selain ketiga ini, lebih aktif lagi sebenarnya dalam forum. Baik, dari yang pertama Muhammad Syafi'i ingin bertanya tentang foreign key, yang dimana itu ada perpindahan kolom ke kolom lain. Apakah di MySQL bisa seperti itu? Ini merujuk ke materi relationship database slide ke-14. Oke, kita buka dulu slide ke-14. Pertanyaan ini terkait foreign key. Baik. Kita coba cari. Mungkin ini ya, pertanyaannya mungkin di foreign key. Oke. Nah,
Sebenarnya foreign key itu adalah atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama dalam sebuah relasi. Jadi dalam menggambar ERD itu sebenarnya kita butuh yang namanya foreign key. Foreign key ini adalah penghubung antara tabel. Jadi di tabel itu kan ada yang namanya field, ada yang namanya kolom gitu. Nah, kolom-kolom tersebut ada salah satu yang kita gunakan untuk foreign key. Nah, kita lanjut pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Oke, jadi gini maksudnya. Misalnya ada dua tabel, nanti akan kita jelaskan juga di menggambar ERD-nya. Jadi ada dua buah tabel yang terhubung, yang mana setiap tabel itu ada primary key-nya. Nah, jika kita hubungkan antara kedua tabel tersebut, maka salah satu tabelnya itu memiliki foreign key dan primary key yang sama. Tetapi di tabel lain itu foreign key-nya hanya menjadi atribut. Oke, atau kita jelaskanlah, kita gambarkan dulu agar kalian lebih paham sebenarnya. Baik, saya coba buka. Oke. Saya stop dulu. Baik, mengenai foreign key itu seperti ini. Misalnya ada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa. Kemudian ada mata kuliah. Atau bukan, ada KRS. Dan ada MK. Nah, seperti ini. Nah, mahasiswa, apa field-nya? Apa atribut di dalamnya? Contohnya kayak NIM. Kemudian nama. Kemudian prodi. Kemudian apa lagi? Angkatan. Alamat. Dan lain-lain. Oke, baik. Nah, di KRS itu kita ada ID, di MK juga ada kode, atau MK dulu kita buat kode, ada nama mata kuliah, ada semesternya, semester, kemudian ada SKS mungkin, SKS. Kemudian di KRS itu ada ID, ada NIM mahasiswa yang melakukan program, kemudian ada kode MK. Kode MK, ada kode MK yang menghubungkan antara KRS dengan ini. Kemudian ada kelasnya, kemudian ada tahun dan semester. Oke. Nah, baik. Untuk di mahasiswa itu primary key-nya adalah ini. Primary key-nya adalah ini. Di KRS itu primary key-nya adalah ID. Di MK itu primary key-nya adalah kode MK. Nah, yang mana foreign key-nya? Foreign key-nya adalah NIM di mahasiswa ini terhubung dengan NIM di KRS. Ini menjadi foreign key. Ini adalah jadi foreign key. Nah, di penjelasan tadi bahwa pada satu tabel itu terdapat satu field yang memang menjadi primary key dan foreign key.
Tetapi di tabel yang lain itu hanya sebagai data foreign key, bukan sebagai primary key. Itu maksudnya. Nah, dari MK pun sama. MK itu ke sini. Nah, ini menjadi foreign key juga. Tapi di KRS dia hanya sebagai foreign key karena primary key-nya ada di ID. Seperti itu. Itu mungkin penjelasan singkat dari apa namanya terkait foreign key. Jadi terkadang itu ada foreign key yang memang sebagai primary key juga, ada yang bukan sebagai primary key. Nah, bagaimana menentukan foreign key dalam sebuah tabel? Itu biasanya kita menggunakan yang unik, Nah, nanti tentunya di sini ada yang namanya kardinalisasi key, cardinal key. Nanti kita akan jelaskan. Kita lanjut dulu di pertanyaan selanjutnya, karena ada yang membahas tentang cardinal key. Bentar. Nah, itu sudah terjawab ya. Kalau misalnya belum terjawab, boleh nanti di komen di video ini. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Amdiaya. Jadi Amdiaya ini menanyakan tentang cardinalities one to one gitu, yang terdapat pada referensi. Nah, merujuk ke referensi, kemudian kardinalisasi dan kardinalisasi one to one. Saya masih keliru untuk pemahaman. Oke. Tentang kardinalisasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena ini sama sebenarnya. Pada pertanyaannya saudara Muhammad Fadil Sudirman yang menanyakan tentang diagram ERD atau ERD gitu yang terdapat pada chapter yang merujuk kepada referensi ini pada slide ke-19. Nah, seperti ini yang digambarkan. Ini juga adalah kardinalisasi. Oke, kardinalisasi. Dan kegunaannya pada ERD. Oke. Dia pertanyakan juga tentang kegunaannya. Oke, kita bahas. Dua pertanyaan ini pada dasarnya adalah terkait kardinalisasi, cardinality. Baik, kita jelaskan. Nah, ini dia. Cardinalities. Jadi sebenarnya Bentar. Jadi sebenarnya kardinalisasi itu adalah hubungan antara dua database, dua entitas yang yang menandakan bahwa ada hak maksimal dan minimalnya yang bisa dapat diakses gitu. Ada hak maksimal dan minimalnya gitu loh. Nah, kardinalitas itu sama dengan derajat relasi sebenarnya. Dalam pembentukan relasi antara hubungan entitas merupakan hubungan maksimum dan atau derajat maksimum, sedangkan derajat relasi minimum itu menunjukkan hubungan minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi. Oke. Jadi ada derajat maksimum dan ada relasi minimum. Oke. Seperti itu. Nah, kita coba contohkan. Jadi dalam derajat relasi ini ada istilah one to one, kardinalitas itu ada istilah one to one, ada one to many, many to many, kayak gitu. Oke ya. Nah, contohnya one to one itu adalah sebuah negara itu negara dengan presiden. Bagaimana hubungannya? Apakah suatu negara itu boleh memiliki dua presiden? Tentu tidak. Apakah seorang presiden itu boleh memimpin dua negara? Tentu tidak. Makanya hubungan antara negara dengan presiden itu one to one, harus satu dengan satu.
Artinya, satu presiden itu memimpin satu negara. Tidak dimungkinkan itu satu presiden memimpin dua negara. Kayak gitu. Nah, makanya hubungannya itu adalah harus satu dengan satu. One to one. Nah, kemudian manajer dengan departemen. Ini satu departemen itu hanya memiliki satu manajer gitu loh. Hanya memiliki satu manajer. Nah, tetapi kalau beda departemen itu bisa beda juga. Misalnya ada departemen satu, ada departemen dua, berarti ada dua manajer, manajer satu dan manajer dua. Cuman kalau misalnya per individu itu masing-masing satu, memiliki satu. Nah, kemudian selanjutnya adalah suami istri gitu. Saya ini bisa benar dan bisa juga keliru. Mungkin ini dibuatnya di Singapura, mungkin di sana hanya membolehkan seperti ini. Cuman di Indonesia itu kadang ada suami yang memiliki banyak istri gitu. Jadi ini harusnya kalau kita di Indonesia harusnya bisa one to many gitu loh. Tapi kalau misalnya satu istri banyak suami itu tidak boleh. Dalam Islam pun tidak boleh ya. Baik, selanjutnya itu person atau seseorang itu hanya bisa memiliki satu password untuk satu negara gitu loh. Tapi kalau misalnya banyak negara itu boleh. Oke, satu paspor. Baik. Nah, selanjutnya itu ada yang dinamakan one to many. Contohnya adalah customer dengan order. Kalau kalian bertindak sebagai customer dalam sebuah e-commerce, itu kan kalian bisa mengorder atau membeli banyak barang gitu loh. Banyak barang. Makanya hubungannya adalah satu customer itu boleh membeli banyak barang. Banyak orderan gitu. Nah, sama dengan yang selanjutnya contohnya adalah seorang ibu bisa memiliki banyak anak gitu loh. Banyak anak. Itu one to many juga. Satu ibu itu dapat memiliki banyak anak. Itu bahasanya di sini adalah hanya bahasa bagaimana caranya hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Misalnya ada tabel ibu itu berarti bisa memiliki banyak anak gitu. Nah, itu yang kita gunakan adalah one to many. Nah, ada lagi yang dinamakan many to many. Berarti ini ada hubungannya yang banyak. Contoh misalnya satu teacher atau dosen atau guru itu dapat memiliki banyak mahasiswa. Tapi mahasiswa pun dapat memiliki banyak dosen gitu. Misalnya saya sebagai teacher sebenarnya mengajar di kelasnya GCS, kemudian mengajar di kelasnya PTIK, kemudian mengajar di kelasnya Tekom. Itu kan banyak mahasiswa ya yang saya tangani, yang saya ajar. Kemudian kalian pun mahasiswa misalnya yang Amdi Yaya tadi itu kan bukan hanya satu dosen yang mengajar di kelasnya. Pasti kalian di GCS itu kan ada beberapa dosen juga yang mengajar di kelas kalian. Nah, itu many to many tuh. Many to many. Oke, hubungannya banyak ke banyak gitu loh. Sama dengan pegawai dengan project gitu loh. Misalnya satu pegawai itu bisa memiliki banyak project, banyak pekerjaan. Oke, banyak pekerjaan, tapi satu pekerjaan itu bisa jadi banyak pegawai yang berkolaborasi dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Misalnya kalau ada satu proyek sistem gitu, sistem informasi, mungkin misalnya sistem informasi akademik yang akan kita kerja, itu akan lama sekali ketika kita mengerjakannya sendiri. Karena itu kompleks, itu fiturnya banyak. Nah, makanya agar proyeknya itu cepat selesai, itu kita butuh kita butuh pegawai atau programmer yang sudah dibagi tugas. Misalnya si A mengerjakan fitur mahasiswa, si B mengerjakan fitur mata kuliah, si C mengerjakan fitur dosen, KRS dan lain-lain.
sampai ke permasalahan fitur evaluasi dosen kayak gitu. Itu bisa satu proyek dengan banyak pekerja atau programmer. Seperti itu. Nah, mungkin di akhir semoga dapat dimengerti tentang kardinalitas. Di akhir kita akan menjawab karena sudah tidak ada lagi yang menanyakan, kita akan menjawab terkait metodologi atau cara menggambar atau membuat sebuah ERD. Oke, baik, saya share lagi whiteboard saya. Baik, jadi metode atau cara kita menggambar ERD ini sebenarnya sudah dijelaskan ya pada pertemuan Zoom kita kemarin. Baik, tentunya yang kita lakukan adalah menentukan terlebih dahulu entitas atau tabel yang akan kita gambar. Oke, contoh misalnya kita menggambar sebuah ERD tentang e-commerce. Contoh ya, contoh aja. Jadi e-commerce itu apa yang kita butuh? Ada yang namanya customer. Kemudian ada item. Customer itu kita tulis pembeli aja. Pembeli. Item itu adalah barang. Kemudian ada perusahaan yang menyediakan barang atau company-nya. Perusahaan. Kemudian ada lagi Ada lagi shopping chart-nya misalnya. Chart atau keranjang. Lagi keranjang ada pengantarannya ya. Kalau istilahnya itu shipping. Kayak gitu. Nah, baik. Kalau kita sudah menentukan entity-nya, maka selanjutnya kita menentukan relasi. Nah, relasi ini boleh kita tentukan hubungannya antara satu entitas dengan entitas lain dengan merujuk ke kardinalitas tadi yang sudah saya jelaskan. Contoh, dengan pengiriman shipping itu dengan pembeli itu adalah mengirimkan barang. Mengirim. Kita tulis kirim aja. Kirim. Nah, bagaimana hubungannya? Satu pengiriman itu dapat mengirim beberapa barang. Kayak gitu. Oke. Tapi satu pembeli itu tidak bisa melakukan pengiriman yang banyak gitu loh. Kalau dalam satu order. Ini maksudnya dalam satu order ya. Satu order itu maksudnya satu row. Satu row data. Dalam field kan ada dalam tabel kan ada field dan row. Ada kolom dan baris. Nah, satu row itu satu data itu bisa mewakili banyak item. Banyak item. Nah, hubungannya dengan shipping dengan pengiriman dengan pembeli itu dalam suatu pengiriman dapat mengirimkan banyak pembeli. Contoh misalnya kalau kalian lihat dari Shopee atau dari Lazada atau dari Tokopedia mengantar barang yang kalian beli melalui jasa pengantaran, misalnya kurirnya JNT, JNI, kayak gitu. Kalau kalian membeli barang banyak tuh di motornya mungkin
Ada kantong di sebelah kanan, ada sebelah kiri. Itu kan satu kali pengantaran. Itu satu data pengantaran, tapi banyak customer yang dituju atau banyak barang yang dituju. Jadi ini shipping sebenarnya itu bisa terjadi koneksi ke sini sebenarnya dengan one to many. Oke. Oke. Nah, selanjutnya adalah dari pembeli ke item. Jadi dari pembeli ke item itu adalah hubungannya adalah order. Melakukan pembelian, order. Melakukan pembelian. Nah, hubungannya bagaimana? Kardinalitasnya bagaimana? Nah, satu customer itu dapat membeli banyak barang. Satu customer dapat membeli banyak barang. Oke. Satu customer dapat membeli banyak barang. Nah, barang itu sendiri dapat dibeli oleh banyak customer. Kayak gitu. Dapat dibeli oleh banyak pembeli. Kayak gitu. Oke. Jadi ini many to many. Ini many to many. Baik. Selanjutnya apa penjual dengan item itu hubungannya adalah satu penjual itu kan dapat memasukkan barang itu, menjual. Dapat menjual. Nah, hubungannya adalah satu pembeli itu dapat menjual banyak barang. Tapi satu item barang itu hanya bisa dijual oleh satu perusahaan. Ya, maksudnya kalau jenis barang itu bisa banyak. Cuman satu item barang, satu data barang itu hanya bisa dijual oleh satu penjual. Beda ya, kalau jenis barang misalnya ada pulpen merek A, merek B, merek C, merek D, itu bisa. Tapi itu data yang lain, data yang berbeda. Misalnya pulpen A, itu dengan pulpen A yang sama tapi beda penjual, itu bisa. Cuman itu data yang berbeda. Kayak gitu. Itu data yang berbeda. Oke, jadi ini adalah satu dengan banyak. Nah, apalagi hubungannya dengan chart adalah ini berisi, misalnya chart itu berisi item, berisikan item, hubungannya adalah satu chart itu dapat menampung banyak item. Seperti itu aja. Oke, seperti itu aja. Baik, nah setelah kita menentukan relasi dalam tabel ini, dalam ERD ini, maka selanjutnya kita gambarkan seperti ini sekarang dan mengisi kardinalitasnya. Ini saya sudah tuliskan kardinalitasnya. Jadi satu paket tuh antara menentukan relasi hubungannya, kemudian menentukan kardinalitasnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita menggambar kita menggambar atribut dalamnya. Oke, kita menggambar atribut misalnya di customer itu kan ada nama. Oke, kemudian ada alamat. Ada nomor handphone. Kayak gitu. Ada ID. Ada ID anggota misalnya. Kalau shipping ada kode kode pengantaran. Oke, ada siapa yang mengantar, nama misalnya nama pengantar. Kemudian ada perusahaan, kalau misalnya ada perusahaan ya kita harusnya buat tabel lagi, entitas lagi perusahaan yang hubungannya ke sini. Kayak gitu. Oke, yang sama aja dengan ini penjual. Kemudian yang item pasti ada nama, ada price-nya, ada stoknya, kayak gitu dan lain-lain.
Kemudian shopping chart-nya adalah, nah di sini hubungannya. Misalnya ada ID pembeli, kayak gitu pembeli. Jadi ini ada hubungannya juga sebenarnya. Ada hubungannya juga di sini. Satu pembeli itu dapat satu chart. Banyak chart, bisa jadi banyak. Satu pembeli itu bisa jadi banyak chart. Kalau banyak kali order gitu. Dia melakukan beberapa kali order kayak gitu. ID pembeli, kemudian ID item, ID barang, kemudian total pembayaran. Total kayak gitu. Nah, penjual ya ada nama, ada apa, ID dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini terbentuklah ERD sebenarnya. Sudah terbentuk ERD. Oke. Nah, pada dasarnya metodologi yang dapat kita gunakan, kita lakukan adalah kita menentukan dulu entitas dari sebuah database yang kita buat, kemudian menentukan relasinya, kemudian setelah relasi itu kita gambarkan kardinalisasinya, kardinalitasnya, kemudian menggambarkan, menuliskan atributnya. Boleh juga atribut di awal. Setelah menulis entitas, boleh atribut. Intinya adalah komponen-komponen ini terpenuhi. Komponen-komponen ini terpenuhi dalam menggambar ERD. Jangan sampai kita hanya membuat entitas tapi tidak ada atributnya. Nah, itu jangan. Sebaiknya dituliskan atribut. Kayak gitu. Oke ya. Jadi seperti itu mungkin jawaban atau tanggapan dari pertanyaan dan pernyataan kalian, teman-teman, dari GCS Angkatan 2020 mungkin ini. Baik, kita akhiri video tanggapannya. Kurang lebih mohon dimaafkan, misalnya ada materi yang masih perlu didalami, silahkan di komen atau cari dari referensi-referensi lain. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.